Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bicara mengenai teori upah dan struktur upah yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dikenal dengan Omnibus Law, maka sebagian materi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, termasuk yang menyangkut dengan pengupahan, mengalami perubahan. Tentu saja masalah upah merupakan masalah inti, masalah penting dalam membicarakan hukum ketenaga kerjaan, karena upahlah yang merupakan hasil dari hubungan kerja, hasil dari pekerjaan, hasil dari usaha yang dilaksanakan oleh pihak pekerja atau buruh untuk membiayai kehidupan diri dan keluarganya. Karena upah ini menyangkut dengan kebutuhan hidup pekerja, maka tentu saja persoalan upah ini persoalan yang sangat sensitif di dalam hukum ketenaga kerjaan, atau dulu disebut juga dengan hukum perburuhan. Nah, sebelum kita bicarakan mengenai peraturan upah yang berlaku di Indonesia sekarang ini, maka coba kita perhatikan beberapa teori yang menjelaskan tentang upah ini. Yang pertama adalah teori upah hukum besi. Apa yang dimaksud dengan teori upah hukum besi yang dikemukakan oleh penulis ahli ekonomi di dunia barat, yaitu pembayaran upah yang diberikan kepada pekerja, buruh, sesuai dengan kebutuhan minimumnya, sehingga buruh tidak dapat berharap banyak untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih dari hasil pekerjaannya itu. Jadi kalau disebut dengan hukum besi, tentu dihubungkan dengan sifat besi itu yang keras. Semua kita sepakat bahwa besi itu adalah benda yang cukup keras, sehingga ketika upah ini diibaratkan dengan besi, dalam arti bahwa pekerja atau buruh itu membutuhkan upah untuk membiayai kehidupannya, sedangkan upah ini diperoleh dari pekerjaan yang diberikan oleh majikan atau pengusaha, maka pengusaha ini mempunyai status yang lebih tinggi sebagai pemberi pekerjaan. Dengan kedudukan pemberi kerja atau pengusaha ini sebagai pihak yang menyediakan lapangan kerja, menyediakan pekerjaan, maka secara sosial ekonomi pekerja buruh ini tergantung pada pemberi kerja. Kalau tidak ada yang memberikan pekerjaan, maka tidak ada kerja yang bisa dilakukan dan tidak ada upah yang diperoleh. Ini tentu akan mengakibatkan tidak adanya pendapatan. Tidak adanya pendapatan, tidak ada yang bisa digunakan untuk membiayai kehidupan diri dan keluarganya. Di sini ada makna yang terkandung bahwa dengan posisi majikan atau pemberi kerja yang kuat, di mana pekerja
bergantung pada pemberian pekerjaan dari pengusaha ini, maka tentu ada keterpaksaan di sini. Jadi buruh itu bekerja dengan terpaksa karena mengharapkan upah, sehingga memberi peluang kepada pemberi kerja untuk menetapkan upah sesuai dengan kemauannya. Tentu maksud kemauannya ini adalah kemauannya apakah dia mau memperhatikan kesejahteraan pekerja dalam makna yang sebenarnya, atau sama sekali tidak memperhatikan kesejahteraan dari para pekerjaannya ini. Sehingga posisi yang lemah dari para pekerja ini tidak memungkinkan dia untuk menolak, untuk tidak menerima tawaran upah yang ditetapkan oleh pemberi kerja. Jadi begitulah kerasnya posisi dari pekerja, sehingga timbullah istilah teori upah hukum besi. Itu begitu yang dimaksud dengan teori ini. Nah, kalau kita hubungkan dengan standar upah yang diterapkan di negara kita, kita telah mengenal adanya istilah upah minimum. Jadi upah minimum ini, dengan kata minimum, tentu maknanya ini sesuai dengan struktur upah yang dibangun oleh pemerintah. Upah minimum ini didasarkan dulu pada perhitungan kebutuhan fisik minimum, KFM, kebutuhan fisik minimum. Jadi apa kebutuhan fisiknya? Yaitu untuk mendapatkan makan, minum, tempat tinggal. Ini sangat minimum. Pakaian seperlunya. Jadi sifatnya fisik. Tidak memperhitungkan kebutuhan yang non fisik. Kebutuhan seperti pendidikan, kebutuhan seperti kesehatan, dan sebagainya yang sifatnya non fisik, sifatnya spiritual. Kemudian kebijakan ini kemudian ditingkatkan, diubah menjadi standar kebutuhan hidup minimum, KHM, kebutuhan hidup minimum. Ini juga masih dalam standar upah minimum tadi, masih menggunakan terminologi minimum. Jadi ini merupakan refleksi daripada teori yang kita sebut tadi, yaitu teori upah hukum besi. Walaupun mungkin tidak semua orang sependapat dengan teori ini, tapi ini sekedar untuk menjelaskan latar belakang hubungan yang terjadi antara pemberi kerja dengan pekerja yang berkembang terutama pada masa revolusi industri di Inggris beberapa abad yang lalu. Para mahasiswa sekalian, selanjutnya kita juga mengenal teori upah etis atau upah etika. Teori upah etika yang ini juga dikemukakan oleh para ahli ekonomi, bukan ahli hukum pada waktu itu. Mana dimaksudkan dengan teori upah etis ini adalah upah yang diberikan kepada pekerja itu adalah upah yang layak, yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga kebutuhan keluarganya. Jadi kelayakan upah ini menunjukkan kepada sifat etis, sifat etika upah. Artinya tidak mengandung pandangan-pandangan atau penafsiran di mana kemungkinan pekerja itu dieksploitasikan oleh pemberi kerja. Jadi dengan diberikannya upah yang layak sesuai dengan kebutuhan hidupnya, maka terhindar dari pandangan adanya eksploitasi pekerja atau buruh. Jadi teori ini juga berkembang di Eropa pada beberapa abad yang lalu. Kemudian kita juga mengenal adanya teori yang kemudian disebut dengan teori diskriminasi. Teori diskriminasi ini maksudnya adalah
teori yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan itu terdapat perbedaan antara satu pekerja dengan yang lain yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian para pekerja itu. Kemudian di samping perbedaan keahlian dan keterampilan para pekerja yang didasarkan mungkin pada pendidikan keahliannya, ada juga diskriminasi yang disebabkan oleh faktor lain, misalnya perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan agama, perbedaan pandangan politik, dan perbedaan warna kulit. Memang dalam kehidupan nyata kita sering mengalami persoalan yang menyangkut dengan diskriminasi ini yang telah dilarang sebenarnya oleh konvensi ILO sejak waktu yang cukup lama. Maksudnya Organisasi Buruh Internasional itu telah melarang adanya perlakuan yang diskriminatif bagi para pekerja yang melakukan pekerjaan yang sama. Tetapi tentu ini tidak semua pekerja mengalami diskriminasi begini. Tapi kemungkinan yang terjadi, misalnya kalau pemilik perusahaan itu misalnya berwarna kulit beda dengan pekerja, maka kalau ada pekerja yang sama warna kulit dengan pemberi kerja, maka kecenderungan mereka adalah untuk mengutamakan yang sama warna kulit dengan pemberi kerja. Begitu juga sama etnis atau rasnya akan mungkin berbeda dengan yang bukan satu etnis atau dari ras yang lain. Begitu juga mungkin beda agamanya atau beda pandangan politik. Ini dapat menyebabkan diskriminasi upah. Tapi yang jelas bahwa Organisasi Buruh Internasional telah mengatur supaya tidak ada diskriminasi terhadap pekerja, termasuk pekerja yang beda jenis kelamin, misalnya antara laki-laki dan perempuan, supaya upahnya itu sama kalau pekerjaan sama, kecuali pekerjaan itu berbeda. Nah, jadi teori-teori ini tujuannya adalah untuk menyadarkan kita bahwa persoalan upah ini adalah persoalan yang harus diatur secara hati-hati dan jangan sampai terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai hak asasi manusia, dan nilai-nilai sosial yang harus dijunjung tinggi oleh setiap makhluk yang namanya manusia sebagai makhluk sosial ini. Selanjutnya kita lihat juga pengaturan upah setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 pada bulan Februari, di mana di sana telah ditetapkan beberapa hal, misalnya menyangkut dengan kebijakan pengupahan. Jadi pemerintah melalui PP 36 ini menetapkan kebijakan pengupahan sebagai pedoman yang harus digunakan oleh para pemberi kerja dan pekerja di dalam menyusun upah yang akan dibayarkan kepada para pekerja. Di dalam PP 36 ini, kebijakan upah ini termasuk kebijakan upah minimum. Jadi ini menyangkut dengan ketentuan dasar yang menjadi pedoman bagi para pemberi kerja dan pekerja, termasuk serikat pekerja di sini. Kemudian juga mengenai komponen upah misalnya, ada 4 model komponen upah, ada yang namanya upah tanpa tunjangan, adanya upah dengan tunjangan tetap, ada upah dengan tunjangan tidak tetap. Ini juga telah
susun formulanya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 ini. Jadi apa yang perlu kita perhatikan di sini, bahwa setelah kita mempelajari peraturan pemerintah ini, maka tentu ada lebih dan kurangnya dibandingkan dengan peraturan yang lama yang telah dicabut. Yang patut menjadi perhatian kita adalah faktor-faktor yang digunakan dalam menghitung upah minimum misalnya. Di sini siapa yang paling berperan atau paling kurang siapa yang besar peranannya di dalam penentuan upah ini? Saya ingin menggarisbawahi peranan dari Dewan Pengupahan. Jadi Dewan Pengupahan ini yang terdiri dari beberapa unsur, ini harus bekerja benar-benar memperhatikan bagaimana caranya supaya para pekerja itu buruh itu mendapatkan upah yang layak. Tidak hanya terbatas pada upah minimum. Karena konsep upah minimum itu harus dipandang sebagai safety net, sebagai jaringan pengaman dalam konteks pengupahan. Jadi sebagai safety net dalam konteks pengupahan, tentu tidak bisa kita bertahan pada upah minimum itu, tetapi bagaimana meningkatkan upah yang layak dan yang lebih layak bagi para pekerja, sehingga pekerja itu bisa sejahtera, membiayai kehidupan diri dan keluarganya. Sehingga kita akan mendapatkan para pekerja ini menjadi warga negara yang bermartabat. Kalau tidak bisa hidup layak, maka tidak mungkin warga negara kita bermartabat. Kalau warga negaranya tidak bermartabat, bangsa juga tidak akan bermartabat. Jadi tidak boleh misalnya kita selalu bertahan pada standar upah minimum. Tapi selalu harus ada usaha untuk meningkatkan pendapatan pekerja itu di bawah upah minimum itu. Saya sebutkan tadi mengenai Dewan Pengupahan ini ada di tingkat pusat, ada di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi, di mana gubernur ini sebagai pejabat politis, tentu harus diberikan masukan oleh Dewan Pengupahan daerah ini. Memberikan masukan berdasarkan kajian yang dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor yang menjadi dasar bagi penerapan upah itu. Dan ini memang harus memihak kepada kesejahteraan rakyat. Karena dengan cara beginilah kita akan bisa melahirkan bangsa yang kuat. Tidak berarti kita ingin merugikan para pemberi kerja. Tentu saja mereka sudah jauh lebih kuat, ya. Artinya para pemberi kerja itu, para pengusaha itu memang orang kuat. Kalau enggak, tidak mungkin dia menjadi pengusaha. Jadi dengan demikian maka apa yang kita usahakan di dalam sistem pengupahan ini, pengupahan itu memberikan masa depan yang lebih baik kepada para pekerja ini dan juga kepada anak dan cucunya begitu. Persoalannya adalah sekarang ini bagaimana kemauan kita untuk meningkatkan kapasitas produksi dari setiap pekerja ini, karena peningkatan upah ini juga tentu harus ditingkatkan, disesuaikan dengan peningkatan produktivitas pekerja. Nah, untuk bisa meningkatkan produktivitas kerja ini juga mereka harus sejahtera dulu. Coba bayangkan kalau orang tidak sejahtera, apa bisa dia bisa bekerja dengan nyaman? Apa mereka bisa bekerja dengan tenang? Bisa mereka meningkatkan produktivitasnya kalau mereka tidak tenang? Jadi ini kalau kita melihat pertanyaan yang sering diajukan kepada kami sebagai dosen hukum tenaga kerja ini, mana yang lebih duluan ada? Apakah produktivitas kerja yang baik atau upah yang baik? Tentu ini dua-duanya saling berpengaruh. Kalau upahnya baik, maka produktivitasnya akan baik. Tetapi kalau produktivitasnya baik, upah tidak baik, ini kan tidak adil, ya.
Jadi intinya adalah bahwa dengan memperhatikan kelayakan upah sesuai dengan martabat kemanusiaan, maka kita juga akan sekaligus berusaha untuk meningkatkan martabat bangsa kita sendiri, ya, karena ini tidak boleh kita menganggap sesuatu yang sifatnya komplementer, tapi ini sangat prinsipil, ya. Persoalan pendapatan masyarakat ini sangat prinsipil, karena dari sinilah semuanya nanti akan bergerak, ya. Jadi dampak positif, implikasi dari upah yang begini ini sangat luas. Jadi saya kira untuk kesempatan kuliah ini mengenai dengan upah minimum nanti yang akan diusulkan oleh Dewan Pengupahan, ya, tentu penelitian yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan ini sangat penting, dan kita harapkan pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat dalam Dewan Pengupahan ini benar-benar memperhatikan kepentingan buruh, kepentingan pekerja yang sebesar-besarnya. Dan juga kita harapkan bahwa dalam Dewan Pengupahan ini akan diisi oleh orang yang betul-betul profesional, mengerti tentang persoalan pengupahan, dan juga mempunyai keberpihakannya kepada perbaikan ekonomi bangsa kita ini melalui peningkatan kesejahteraan dari pekerja atau yang sering juga kita sebut dengan buruh. Saya kira demikian kuliah untuk pengantar kuliah untuk hari ini. Mudah-mudahan ini bisa kita diskusikan dengan memperhatikan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 ini. Sekian saja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.